Halo guys, kembali lagi ya bersama Rian WSP, dan pagi ini Rian akan sedikit mengulas atau mereview tentang bagaimana kita perawatan tentang Honda CBR 250RR ya. Ada beberapa part atau item yang perlu kita lakukan perawatan secara rutin ya. Contohnya adalah pengecekan pada kondisi rantai, kemudian cairan radiator, kemudian oli itu kan juga harus kita cek ya. Nah, namun beberapa yang akan kita review tersebut itu tadi, semoga bisa bermanfaat. Kita akan cek bersama-sama ya. Oke, langsung saja. Nah, guys, terbaru di sini kita menggunakan samplingnya adalah di Honda CBR 250RR ya. Kebetulan kita ada 2 unit Honda CBR 250RR. Ini varian tipe ABS warna racing red, dan di sini ada varian warna ABS QS yang warna merah hitamnya untuk warna terbaru lagi dia yang 2022. Nah, apa saja sih tadi untuk perawatan rutin yang harus kita jaga tentang Honda CBR 250RR ya. Nah, kita yang pertama. Kita lihat di sini guys. Jadi untuk perawatan rantai ya, rantai ini kan untuk menjaga performa motor agar perjalanan tetap nyaman, aman juga ya, dan juga pada saat motor ini di display apa juga tampilan lebih oke, keren ya. Jadi kadang pada sepeda motor di rantai itu terutama habis dipakai, mungkin kan ada yang namanya kena debu ataupun kena air hujan ya. Nah, sehingga kan itu perlu dibersihin. Jadi setelah pemakaian harus dibersihin. Kemudian juga harus dikasih namanya pelumas ya. Pelumas rantai itu kan banyak macam-macam. Nanti mungkin ya ada beberapa contoh yang bisa kita berikan untuk pelumas rantai yang baik digunakan ya. Oke. Nah, di sini pelumas rantai kalau mungkin jarang dipakai pun bisa, karena apa? Sudah pernah dipakai kemudian motor itu nganggur ya, atau ditaruh aja itu kan jarang dipakai, sehingga kondisi kondisi rantai kan bisa ada bercak-bercak kayak semacam karat gitu loh ya, karena apa? Itu karena kekurangan pelumas. Nah, sehingga kita harus lebih rutin untuk memberikan pelumas pada rantai sepeda motor ya. Jadi tinggal rantai motor sekarang kan tinggal disemprot aja, itu diputer ya, diputer ini biar pelumasan itu merata di seluruh sela-sela pada sepeda motor ya. Nah, ini adalah untuk perawatan rantai. Jadi misalkan motor sering dipakai, itu pun tetap harus pelunasan tetap harus diaktifkan. Mungkin kita cek juga dalam seminggu sekali ya, itu bisa dilakukan pengecekan pelumasan rantai ya. Kemudian kondisi kencang rantai, karena ketika motor sering dipakai, otomatis rantai itu kan akan mengalami pemuihan atau renggang ya. Mungkin istilahnya apa ya, kendur gitu loh ya. Jadi kita juga bisa harus mengecek kondisi rantai agar pada saat kita jalan itu kan tidak terlalu kadang bunyi ya, bunyi banget gitu loh. Jadi salah satunya permasalahan rantai adalah dikasih pelumas dan kondisi setelan untuk rantai ya, setelan rantai di sini. Nah ya. Kemudian yang kedua adalah pengecekan air radiator. Nah, di sini agak gelap juga ya. Mending kita ngelihat di sini aja ya untuk cairan radiator ya. Nah, untuk pengecekan radiator, di sini radiator itu kan ada di sini ya, plus radiatornya. Kemudian untuk pengisian cairannya itu ada pembukaannya di sebelah sini ya. Nah, saya cek ini bisa dibuka ya. Ini menggunakan cairan khusus ya, bukan air biasa tapi cairan khusus, mungkin air kolon ya. Itu bisa didapatkan di seluruh ahas, biasanya itu pasti ada. Di sini pembukaannya, cara pengisiannya masukkan dari sini. Kemudian kita ngeceknya adalah bisa dilihat dari sini. Oh, di sini ini. Nah, dari sini itu kita akan melihat ya. Itu ada lower bagian garis bawah, dan atas itu ada upper ya. Jadi kondisinya maksimal adalah di upper itu, dan ini adalah dimana pada kondisi ini upper ini kondisi maksimal untuk pengisian ya. Jadi supaya tidak terjadi melebihi ya, jadi ini sudah ada garis uppernya, dan kondisi di bawahnya ini ada lower, berarti ini ketika sudah turun atau sampai garis ini memang harus ditambah. Atau misalkan pada saat sudah di tengah-tengah garis ini
itu mau ada penambahan itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kita bisa ngecek rutin juga ya, mungkin setelah pemakaian apa, oh ya diisi seperti itu. Ini adalah garis pembatas di mana untuk kita mengecek kondisi air pendingin ya radiator pada Honda CBR 250 RR ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perawatan oli ya. Kalau untuk perawatan oli pada CBR 250 RR, tombol pembukanya ada di sebelah sini ya guys ya. Kemudian untuk kapasitas oli sendiri pada CBR 250 RR ini adalah 1,8 liter ya. 1,8 liter, dan itu bisa dilakukan pergantian. Untuk olinya estimasi biasanya itu adalah 4.000 sampai dengan 6.000 ya maksimalnya. Itu ketika unit ini sering kita pemakaian ya, ketika pemakaian sering rutin. Kemudian kalau jarang pemakaian biasanya adalah menggunakan bulan, dan di mana batas maksimal bulannya adalah maksimal di 6 bulan. Itu harus kita ganti ya agar performa motor ini tetap bagus, optimal ya. Untuk jarak 6 bulan atau biasanya ya minimum 4 bulan, ya 4 bulan sampai dengan 6 bulan lah, seperti itu untuk perawatan rutinnya ya. Dan ada rekomendasi oli mungkin yang resmi dari Honda sendiri ya, mungkin ada AHM oli bisa, ataupun dari SPX ya, sama itu dari AHM semua ya. Itu adalah rekomendasi oli yang resmi dari Honda-nya sendiri ya. Oke. Nah, kalau perawatan mesin sama sih sebenarnya dengan perawatan oli tadi ya, secara rutin bersamaan ya. Namun kadang untuk perawatan mesin itu kan pengendara itu bisa merasakan sendiri motor ini masih nyaman atau enggak. Nah, kalau masih nyaman sebenarnya memang ya tidak perlu ya, mungkin tidak perlu ya, tapi untuk pengecekan itu perlu dilakukan ya, karena apa, supaya itu tidak ada terkendala pada saat kita melakukan riding. Jadi kita tetap harus rutin-rutin melakukan pengecekan pada sepeda motor kesayangan kita ya. Oke guys, itu tadi guys perawatan tentang CBR 250 RR, perawatan ringan yang harus kita cek setiap kala atau mungkin seminggu sekali ya, tentang rantai, kemudian cairan radiator ya. Kalau oli tadi kan jenjangnya juga agak panjang ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Ikutin terus channelnya Rian WSP, dan salam satu hati.